Tentang kekhususan ahli tentang Ithafu ahli Islam. Amma ba'd, kitab Ithafu ahli Islam bi khususiyat Siyam, tentang kekhususan puasa kata Ibn Hajar Al-Haythami rahimahullah radhiyallahu anhu. Terakhir masih kita membahas tentang masalah hukum daripada mencium ketika puasa atau bersentuhan dengan istri dan sebagainya. Dan sudah dijelaskan kemarin, pada dasarnya hukumnya itu mubah atau boleh, bahkan ada yang mengatakan, tapi ada yang mengatakan makruh kalau tidak sampai turun mani. Kalau dia yakin atau menduga kuat bakal inzal turun, maka itu haram dan membatalkan puasanya. Kemudian wala farqu fil karahati wal hurmah, ini tidak ada beda antara kemakruhan dan keharaman bainal qubla fil fam wal khaddi wa ghairi mas, antara mencium itu pada pipi atau pada mulut atau pada pipi atau pada selain keduanya. Wa mahalul hurmah, tempat keharamannya fima dzukir, dalam hal yang tersebut tadi, inna huwa fi shaumil fardi, hanya saja pada puasa fardu. Jadi haramnya itu pada puasa fardu, kama huwa zahirun, sebagaimana itu zahir, nampak. Dan alladhi ya'rumul khuruj minhu, sebab puasa fardu itulah yang haram untuk keluar darinya. Bukan hanya puasa fardu ya, amal fardu itu kalau sudah masuk, kita tidak boleh tiba-tiba membatalkan sendiri. Sholat atau sholat fardu sudah masuk, Allahu Akbar, tidak boleh tanpa ada sebab yang mendesak kemudian kita batalkan tiba-tiba. Sama dengan ini, puasa fardu tidak boleh tiba-tiba. Jadi makanya tempat keharamannya, ya, tempat yang dimaksud haram itu adalah kalau puasanya puasa fardu. Kalau puasa sunnah bisa dia batalkan seketika, bisa. Walaupun itu makruh, tidak disukai perbuatan itu, masa udah ibadah tiba-tiba dia batalkan. Tapi tidak apa-apa kalau sunnah. Dikecualikan haji sunnah sama umroh sunnah. Umroh sunnah. Maka ini walaupun sudah masuk, tidak boleh dia batalkan seketika, tidak boleh. Khusus haji sunnah sama umroh sunnah. Lain itu puasa sunnah, sholat sunnah, boleh dia batalkan. Ada tamu atau ada apa, sesuatu yang mendesak, ya, terus tiba-tiba sholat sunnah dia batalkan sholat sunnahnya, boleh. Ya, walaupun itu, ya kalau nggak ada betul-betul alasan yang ya lebih baik jangan. Walaupun boleh tapi lebih baik jangan dibatalkan kalau tidak ada alasan betul-betul urgent, betul-betul penting. Kemudian wala farqa fima dzukir jami'u bainar rajul wal mar'ah, dan tidak ada beda dalam apa yang sudah disebut, ya, jami'i seluruhnya tadi yang disebut tadi tentang hukum masalah mencium tadi, antara laki dan perempuan itu tidak ada beda. Naam yang bagi an yahrum 'alaiha tam'inu idza kana shaimah fardhan la yajuzu ibtalu. Ya memang seharusnya, katanya, yang bagi seharusnya haram bagi perempuan untuk tamkin, untuk menawarkan atau menyediakan dirinya, ya, untuk dikumpul oleh suaminya kalau dia lagi puasa fardu. La yajuzu ibtalu, dan tidak boleh bagi suaminya untuk memaksakan untuk membatalkan puasa fardu istrinya, tidak boleh. Kecuali kalau puasa sunnah memang itu harus izin suami. Sampai-sampai Siti Aisyah itu kata Siti Aisyah, saya ini puasa kodok puasa Ramadan saya di Sya'ban karena sibuknya saya untuk mendampingi Rasulullah. Tapi saya, jadi kalau udah mau Ramadan di Sya'ban baru Siti Aisyah itu mengkodok puasa yang ketinggalan karena mendampingi Rasulullah SAW. Kita kanat shaimah fardhan la yajuz, kalau puasanya fardu tidak boleh suami semena-mena membatalkan puasanya istri. Berkata in kana huwa shaiman fardhan, begitu juga kalau suaminya puasa fardu. Istrinya minta kumpul itu tidak bisa. Lianau i'ana ala maksiyah, karena ini menolong kepada kemaksiatan, karena haram.
Wa naqala al-Asnawi, Syekh Al-Asnawi menukil an jama'at min al-ashab, daripada sekelompok dari ulama Syafi'i, ashab, ini ashabu Syafi'i, anna takrir nahwi nadhar min al-khamsati sabiqah haramun wa ilam yanzil. Takrirun nadhar, mengulang-ulang pandangan daripada 5 orang. Ya, sifatnya itu orang yang mengerti, aliman, amidan, sengaja. Itu mana tuh? Sudah jauh yang 5 itu batasannya. Jadi 5 orang itu tadi yang dia sengaja, dia ngerti kalau itu haram, dia mukhtaron, dia tidak ada paksaan. Ya. Apa lagi? Ada 5 yang sudah lalu. Jadi orang-orang itu, dan dia yakin kalau itu bakal inzal, bakal turun mani atau bakal bisa membatalkan puasa, maka hukumnya haram bagi orang yang 5 itu tadi untuk takrirun nazar, mengulang-ulang pandangan. Wa ilam yunzil, meskipun tidak keluar mani, meskipun tidak turun mani dengan pandangannya. Wa tamadahu, dan ini dimuktamadkan oleh Imam Asnawi, dianggap pendapat yang muktamad. Walakin taroto Zarkashi, akan tetapi Imam Zarkashi menyanggah pendapat Imam Asnawi tadi, bi anna allati bi kalamim inama ya'si bidzalika in anzala, bahwasanya dimaksud yang ada dalam kalam mereka, kalam para ashabu Syafi'i itu hanya saja ya'si atau ya'si bidzalik, dia bermaksiat dengan itu kalau inzal, kalau turun mani. Kalau tidak turun mani ya tidak apa-apa, walaupun memandang kepada yang halal, ya, ini istrinya. Itu waktu itu kalamu, jadi walaupun istri, tapi kalau dia bisa menyebabkan inzal itu nggak boleh siang hari Ramadan, dan itu juga bisa mengurangi pahala puasa. Ya. Waktu itu kalamu, dan menuntut kalam mereka itu anau idza lam yunzil la yahrum, bahwasanya kalau tidak inzal maka tidak haram, kalau tidak turun mani berarti tidak haram. Siyama idza ulima min adatin la yunzil bidzalika, terutama kalau idza alima, kalau dia mengetahui dari adat kebiasaannya dia bahwasanya dia tidak akan inzal dengan itu, tidak akan turun mani dengan itu, maka itu tidak haram. Wa yu'ayyidu qaulul majmu', ini dikuatkan dengan pendapat dari kitab Majmu', perkataan di kitab Majmu' dari Hawi Al-Mawardi, ya, dari kitab Al-Hawinya punyanya Imam Mawardi, idza karara nazar fa anzala atima, kalau dia berulang-ulang, mengulang-ulang memandang lalu turun mani karena memandangnya itu tadi, maka dia berdosa. Wa basaul Azru'i, Imam Azru'i membahas anna law ahassa bi tiqalil mani wa tahiyatil khuruj bi sabab sidamatin nazar, kalau dia merasa dengan intiqalul mani, perpindahan mani kepada zakarnya, wa tahiyati, dan siapnya mani untuk keluar dari khuruj, bisa beristidamatin nazar, karena sebab dia terus memandang, fastadama, lalu dia meneruskan pandangannya, aftara qat'an, maka batal secara pasti. Kopi waqfatun, qad sayyabul qaul bi inita dal inzal bin nazar aftara wa illa fala wa hadza mithlu. Dan di situ ada waqfah, ada satu pemberhentian, ini tidak langsung diambil pendapat itu maksudnya. Qad sayyabul qaul, sebab mereka terkadang memalsukan pendapat bahwasanya kalau dia i'tadal inzal, kalau dia kebiasaan untuk turun mani dengan nazar, dengan memandang saja, maka dia batal, kalau tidak maka tidak. Wa hadza mithlu, dan ini seperti itu. Maksudnya waqfah itu berhenti, hati-hati untuk mengambil pendapat itu, walaupun ya, ada sebagian ada yang mengatakan pendapat itu khawatir kalau pendapat itu dipalsukan kepada sebagian fuqaha. Itu pendapat yang mengatakan kalau dia biasa inzal dengan pandangan mata itu, dia bisa turun mani dengan pandangan itu, maka batal. Kalau tidak maka tidak batal. Ini seolah-olah membolehkan untuk pada itu juga untuk memandang seperti itu, walaupun tidak turun mani. Pada itu ya walaupun memang tidak batal, walaupun tidak batal kalau tidak turun mani, ya tetap saja mengurangi pahala puasa. Pokoknya bi qauli fi ma marra, keluar dari perkataan saya dari apa yang telah lalu, fi hali somi, dalam keadaan puasanya,
Man tola alal fajr, itu orang yang terbit fajar padanya, bahwa yujami, sedangkan dia dalam keadaan jima. Terbit fajar, fanaza'a qasidan, maka dia mencabut qasidan dengan menyengaja. Tarkal jima, menyengaja untuk meninggalkan jima. La at-talatus, bukan untuk menikmati itu, tapi memang betul-betul untuk mencabut, untuk meninggalkan jima. Tapi pas fajar, ini juga sulit karena fajar nggak bisa dilihat. Tapi seandainya itu pun ada, sawaun awafaqo akhirun nasih, sama baik terbitnya fajar itu bersesuaian dengan akhir daripada pencabutannya at-tulu, wafaqo akhirun nasih at-tulu'ah, ya, menyamai akhir pencabutannya itu daripada jimaknya tadi, menyamai tulu bersamaan dengan apa? Dengan tulu terbit fajar. Alima bi awali atau ulima bi awali fanaza fauran, atau dia ketahui dengan awalnya, dengan awal pencabutannya, lalu dia hanya mencabut secara seketika. Au bi famihi baqiyatu ta'amin, atau di mulutnya orang itu ada sisa makanan. Falafadhu, lalu tahu fajar itu terbit, lalu dia lepeh, dia buang makanan yang ada di mulutnya. Sohasomuhu, maka sah puasanya. Jangan diteruskan. Dan itu ada hadis daripada Abu Dawud, tapi ini nggak disinggung di sini. Hadisnya daripada Sunan Nabi Dawud itu, yang mengatakan kalau kita sami ahadukumun nida bahwa yakul falyaqdi wa tara au kama qala. Kalau seorang di antara kalian mendengar suara azan sedangkan dia dalam keadaan makan, maka hendaknya dia selesaikan hajatnya. Ini dipahami secara umum, kepadanya ada orang awam yang memahami, pokoknya selama azannya belum berhenti masih boleh, padahal ini keliru. Yang dimaksud azan di hadis Abu Dawud itu adalah azan yang pertama, sebab dijelaskan di Bukhari bahwa Rasulullah SAW mengatakan kalau Bilal azan maka makanlah. Karena azannya Bilal itu sebelum fajar, dia mengingatkan orang yang mau sahur, mau bangun malam. Tapi kalau azan Ibnu Ummi Maktum maka berhentilah, karena dia tidak azan kecuali fajar itu sudah terbit. Jadi ada dua azan. Yang dimaksud kalau orang itu makan terus dengar azan terus selesaikan hajatnya, itu maksudnya azan yang pertama, bukan azan subuh. Kalau azan subuh kan jelas sudah fajar, sedangkan di Quran kan mengatakan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad wal khaytul aswad minal fajr. Makanlah dan minumlah sampai jelas di antara kalian benang putih di antara benang hitam itu dari waktu fajar. Jelas di situ kan batasannya, bahwa batas makan itu adalah sampai fajar. Maka tidak ada alasan lagi. Sebetulnya fajar itu gelap. Ya subuh itu. Ya subuh kan fluktuatif, subuh itu kadang naik, kadang turun. Kayak kemarin awal puasa, subuhnya 4.15. Sekarang tambah naik, tambah mundur 4.12 subuh. Dari sini kamanya masih gelap. Iya, walaupun itu namanya gholas. Gholas itu kegelapan yang ada di awal fajar, itu namanya gholas. Kalau kita lihat, rujuk lagi di hadis Bukhari, itu Rasulullah SAW terkadang kalau ngawali, saking ngawalinya sholat subuh sampai diceritakan beliau itu salam-salam karena yusolli bi gholas. Rasulullah itu sholat subuh di gholas. Gholas itu di kegelapan awal fajar. Jadi fajar terbit itu tidak langsung terang. Ada namanya gholas. Gholas itu kegelapan di awal fajar. Itu namanya gholas. Sampai diceritakan tuh Masjid Nabawi itu tidak ada lampu ketika itu. Diceritakan kita salam, kata sahabat-sahabat, kita salam tuh karena kita belum mengenali siapa yang di sebelah kita. Tapi kadang-kadang kalau beliau lagi panjang sholat subuhnya, sampai salam itu kita sudah mengenali siapa yang ada di sebelah kita. Belum mengenali itu karena saking awalnya Rasulullah sholat subuh. Tapi kadang-kadang beliau akhirkan sedikit atau beliau panjangkan suratnya sehingga salam-salam itu sudah ada sedikit cahaya sehingga orang sudah kenal. Jadi gholas itu namanya awal fajar. Jadi ya saya kurang serak juga kalau ada tempo hari ada orang yang mengatakan itu sholat subuh kita masih terlalu awal katanya. Padahal itu gholas. Gholas itu artinya memang tidak kalau diibaratkan di grafik itu ya gelap ya, gelap di awal fajar itu langsung nanti dia naik menjadi terang. Kalau digrafikkan memang ada gholas namanya kegelapan di awal fajar. Itu yang memang tidak langsung
Fajar itu langsung. Oh fajar sendiri, hakikat fajar itu apa sih? Fajar itu berkas cahaya matahari yang akan terbit, itu fajar. Jadi tidak langsung jelas, tidak langsung terang, ya awalnya di ufuk, di bawah ufuk. Jadi umpama ini ufuk itu batas pandangan kita, itu matahari masih di bawah ufuk. Itu sudah kelihatan sedikit berkas cahaya, ada sedikit berkas cahaya di ufuk timur. Nah, itu sudah namanya fajar itu. Kalau dikatakan masih gelap, ya masih gelap, baru awal. Itu namanya ghalas, istilahnya dalam hadis Nabi di Bukhari namanya ghalas. Ghalas itu awalul zolam. Nah, zolamu awalil fajar, kegelapan di awal fajar, itu namanya ghalas. Jadi jangan niru sahabat itu. Itu di awal Islam sebelum turun hadis ayat tadi wakulu sebuah sebelum turun minal fajar, daripada waktu fajar cuma turun khaitul abyad min khaitul aswad, benang putih di antara benang hitam. Dikiranya sahabat awal itu ada yang menaruh benang putih benang hitam, dia makan terus sampai menjadi jelas mana putih mana hitam, baru berhenti. Baru turun setelah itu minal fajar, baru sahabat tahu oh ternyata yang beliau maksud benang putih benang hitam itu maksudnya warna putihnya fajar di antara gelapnya malam, bukan benang putih benang hitam. Itu jangan ikuti itu. Jadi makan ditaruh benang putih benang hitam. Oh belum terang kok ini. Repot deh. Termasuk itu mazhabnya orang sing angel tuturane itu. Mana tadi? Wa in anzalak ba'da nazibil ula ditawaludi min mubasyrati muba'u sabaqa ba'du bitaniya ila jawfi. Meskipun anzal ba'da nazal, meskipun dia turun setelah nazal, maksudnya maninya itu turun setelah dia cabut, turun mani meskipun, maka tidak batal dengan syarat nyabutnya itu ya, sebelum atau berbarengan atau sebelum fajar. Atau sabaqa ba'du bitaniya, atau sudah ketelan sebagian makanan itu dengan syarat dia muntahkan sisanya, itu tidak apa-apa, masih sah, itu masih sah memang. Jangan diteruskan. Yang sudah kadung lalu dia tidak apa-apa, tapi yang masih ada di mulut dia harus keluarkan. Wafil kifayah, sedangkan dalam kitab Al-Kifayah dari Imam Al-Armin mahallu adami fitril mujami bidzalika idza dhanna inda ibtida'il jima' anal waqt yas'um. Mahallu adami fitril mujami, tempat tidak batalnya orang yang jima tadi dengan itu, dengan mencabut tadi, kalau dia menduga inda ibtida'il jima', ketika awal jima itu bahwa waktu itu mencukupi untuk jima tadi. Ketika awal jima dia menduga bahwa waktu itu masih ada, cukup untuknya. Wa illa bi annatul fajr qabla sifai, tapi kalau dia sudah menduga bahwa fajar bakal terbit sebelum dia menyelesaikan daripada jimanya, afṭara, maka dia batal. Wa inna za'ama tulu, meskipun dicabut bersamaan dengan terbitnya fajar. Dia nama hasala minan naza' al-muqarrid inama huwa bi sababi ma warata bi nafsuh, karena mahasol apa yang terjadi pada mencabutnya dia al-muqarrid yang mana itu bersamaan dengan fajar, inama huwa bi sababi ma warata bi nafsuh, itu karena sebab apa-apa yang dia warata bi nafsuh, yang mana dia menjatuhkan ke dalam keteledoran oleh dirinya sendiri. Jadi dirinya sendiri menjatuhkan dia dalam keteledoran. Karena sudah tahu waktunya sempit kok dia jima. Jadi repot. Sudah tahu waktunya sempit ya besok ya. Wafil Aziz, dan dalam kitab Al-Aziz, syarah daripada Fathul Aziz itu syarah daripada Al-Wajiz, laulam yabqa minal lail, menyanyi Imam Rafi'i, seandainya tidak tersisa daripada malam, illa ma yasaul ilaj duna nazar, kecuali apa yang cukup untuk memasukkan tanpa mencabut, imtanal ilaj, maka tercegah untuk memasukkan, tidak boleh dia jima. Hadis Ibn Shuraih, kalau waktunya tidak cukup seperti tadi itu sudah dijelaskan dari Ibn Shuraih, wajaza inda ghairi, tapi boleh menurut pendapat ulama yang lain. Nah, ini repot kalau ngambil pendapat-pendapat itu. Mengikut pendapat itu aja boleh kok. Ya Allah lebih tahu maksudnya.
Wabil man'i, dan dengan pencegahan, yani tidak boleh, ketidakbolehan qata'a fil muhadzab. Imam Nawawi memutuskan dalam kitab muhadzabnya. Wala bu'da fi muqarraratin nazar litulu. Maka tidak ada kemustahilan dalam muqarraratin nazar, dalam berbarengannya mencabut itu dengan terbitnya fajar. Li'anna la na'ni tulu bi nafsil amr. Sebab yang kita maksud tulu itu bukan terbitnya fajar di perkara itu sendiri, di faktanya, secara faktual. Li adami idrokina, karena sulitnya kita menjangkau terbitnya fajar itu. Fala nakunu muta'abbidina bih, maka kita tidak dianggap ibadah dengan mengaitkan dengan fajar yang tidak nampak itu. Wa inna mana ni bi zuhuruhu lin nazir, yang kita maksud itu adalah tampaknya fajar itu bagi orang yang memandang. Wa ma qablahu la hukma lahu wa la taklif. Sedangkan apa yang sebelumnya itu tidak ada hukum dan tidak terkait dengan taklif. Maksudnya begini, karena kan ada lapisan ozon dan lapisan daripada uap air udara. Jadi matahari itu yang kita lihat terbenam. Itu pada hakikatnya ketika terbenam kan masih ada difraksi sinar, masih ada sisa. Itu terjadi, kenapa terjadi demikian? Karena memang ada uap air yang memantulkan, sehingga apa yang kita lihat daripada matahari yang terbenam itu bukan pada kenyataan sebenar, tapi itu ada semacam apa ya, kita masukkan air, ada pantu, ada semacam pembiasan cahaya. Jadi yang kita lihat itu bukan sebenarnya sudah terbenam. Makanya kan di dalam hadis Bukhari ada sahabat yang ketika perjalanan Rasul bilang, sudah maghrib ini, kamu siapkan saya air. Ya Rasulullah, masih ada siang. Rasul bilang sudah maghrib. Ya Rasulullah, masih ada siang, mau tunggu sebentar lagi. Dia bilang sudah maghrib, sudah waktunya kita berbuka. Ya orang sahabat ini, karena dia lihat coba nanti lihat ya, kalau maghrib azan Allah Akbar dengan waktu itu nanti di sebelah ufuk barat itu tidak langsung gelap, karena merasa ada pembiasan cahaya. Jadi yang kita lihat itu bukan kenyataan sebenar. Makanya dikatakan di sini yang dimaksud tulul fajar itu bukan tulul fajarnya sebenar, sebab tulul fajar yang sebenarnya itu tidak sulit untuk kita lihat, tapi yang kelihatan menurut mata kita. Wallahu a'lam bis-shawab. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna annana asrafna ala Allah ashrafna fatub alaina tauba tawzilu la'auba wa sunnana al-awrati amin ruhati wa ghufir walidina rabbi wa mauludina ali wal ikhwani سائر الخلان وكل ذي محبة شرط أو صحبة والمسلمين أجمع اسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى الرسول وبكل سور صلى وسلم ربي عليه أكثر حبي آله وصحبه إذا دخل فالحمد لله بالبدء واهدنا بمن هديت وعافنا بمن عافيت وعافنا بمن توليت وإلى بما أعطيت إلى شر ما قضيت وإلى تقدير yang ahad sorenya libur ya, jadi ketemu besok subuh. Ahad sore yang tafsir itu kan libur, cuma mungkin ahad sore saya tidak bisa, jadi ketemu subuh nanti, besok subuh Senin insyaallah. Allah.